Shalom damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu, sahabat Samas dan keluarga damai terkasih dalam sapaan damai sejahtera kita hari ini, 17 Februari 2024. Bapak Ibu, kita saat ini telah memasuki masa Prapaskah, di mana masa Prapaskah ini telah kita awali dengan ibadah Rabu Abu kemarin, tanggal 14 Februari. Kita memperingati Rabu Abu adalah sebagai hari pembuka Prapaskah, di mana jemaat dan gereja diajak untuk menyadari keberdosaan dan kefanaan dirinya di hadapan Tuhan. Kita merayakan masa-masa Prapaskah dengan beribadah dan berpuasa sebagai tanda perkabungan, pertobatan, dan merendahkan diri menuju kemenangan kebangkitan Kristus. Abu menunjuk pada kefanaan manusia. Dan kita hari ini akan bersama-sama men-sharingkan dan merefleksikan kefanaan manusia, khususnya kehidupan manusia di zaman Nuh. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, beri kami hikmat Tuhan untuk kami bisa memahami dan merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Dan kami bisa merefleksikan firman-Mu akan kefanaan kami manusia. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk renungan dan sharing kita hari ini kita landasi dari kitab Yakobus pasalnya keempat ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, sahabat Samas terkasih, kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kita dicipta dari ketiadaan menjadi ada. Manusia bukan ada secara simsalabim. Ia dihadirkan menjadi berada oleh Allah. Kuasa transenden. Kuasa transenden adalah kuasa Allah yang maha agung. Kuasa ilahi, kuasa yang tidak akan pernah tersaingi dan tertandingi. Allah itu khalik, sedangkan kita manusia adalah makhluk. Kita manusia hidup dalam ruang dan waktu. Sebagai makhluk yang dicipta, manusia itu berdimensi waktu, sehingga manusia itu dikuasai kefanaan. Dan sebab itu manusia memiliki limit atau batasan. Dan Allah sebagai pencipta adalah kekal. Kita bersyukur bahwa manusia dalam kefanaannya, kelemahan dan keterbatasannya diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi agar bumi dengan seluruh isinya memberi manfaat, faedah bagi umat manusia. Oleh karena manusia adalah makhluk yang dikuasai kefanaan, maka semua produk yang dibuat manusia adalah juga produk yang fana, bukan sesuatu yang abadi, kekal, tapi sesuatu yang waktunya terbatas dan pada suatu saat akan hancur, lenyap atau musnah. Sehingga semua yang ada di dalam dunia ini adalah barang yang fana yang suatu saat akan musnah. Bapak Ibu, kefanaan adalah hakikat kita. Walaupun manusia menyadari bahwa ia adalah sosok yang fana, yang waktunya terbatas dan punya garis akhir, namun acap kali kefanaan itu tidak tampak dalam sikap hidup keseharian kita. Sikap dan perilaku manusia yang arogan, menyalahgunakan kekuasaan, mendiskriminasi bahkan menindas, menyuap dan korupsi, membunuh tanpa sebab, mendemonstrasikan perilaku yang tidak fana. Kita manusia terus melakukan dosa, mengabaikan kefanaannya. Manusia apatis dan tidak peduli dengan kehidupannya yang fana dan sementara. Begitulah yang terjadi juga di masa kefanaan manusia di zaman Nuh. Manusia pada saat itu tidak peduli dan sadar dengan kefanaan mereka. Pada zaman Nuh, manusia tidak lagi menghormati Allah dalam pernikahan-pernikahan mereka. Bahkan mereka lebih mengutamakan penampilan luar dan hawa nafsu mereka dibandingkan membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan menurunkan keturunan ilahi. Dengan demikian, perilaku umat manusia dari hari ke hari di masa itu semakin rusak.
Kemudian manusia di zaman Nuh juga merasa tidak peduli lagi terhadap kerohanian mereka. Mereka pun menjadi tidak peka terhadap Allah, dan di hati mereka menjadi gelap, dan mereka membiarkan roh jahat bekerja dalam hati manusia masa itu. Penulis kitab Kejadian pasal 6 menggambarkan bagaimana kejahatan manusia di zaman Nuh. Sebenarnya apa yang dilakukan manusia pada waktu zaman Nuh, sehingga Allah menghakimi mereka dengan keras. Dalam kitab Kejadian 6 ini menulis 3 hal rusaknya hidup manusia zaman Nuh, yaitu kerusakan manusia dalam pernikahan, penuh dalam hawa nafsu. Ini tertera di pasal 6 ayat yang kedua, Bapak Ibu. Di Kejadian 6 ayat 5 juga dituliskan hati manusia pada zaman itu penuh dengan kejahatan, dipenuhi kerusakan dalam kehidupan rohani. Dan terakhir di ayat yang ke-11 dan 12, manusia pada saat itu dipenuhi kerusakan dalam perilaku, selalu melakukan kekerasan dan menjalankan hidup yang rusak. Manusia di zaman Nuh sudah tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga yang lebih menyedihkannya, mereka tidak percaya bahwa kuasa Allah bisa meluluh lantakkan dan melenyapkan hidup mereka. Nuh tak henti-henti memberikan peringatannya bahwa barang siapa bertobat, datang kepada Allah, dan masuk ke dalam bahtera yang sedang dikerjakannya, maka ia akan diselamatkan. Nuh melakukan ini dengan sabar, Bapak Ibu. Bayangkan, Alkitab mengisahkan selama 120 tahun, Nuh membuat bahtera, sembari memperingatkan orang-orang di masa itu akan penghakiman yang akan terjadi. Namun mereka mengabaikannya, seakan tidak percaya akan kuasa Allah, sampai akhirnya bahtera selesai, dan kemudian pintu bahtera ditutup Allah. Dan ternyata setelah 120 tahun, tetap saja dan hanya 8 orang saja yang masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Mereka adalah Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada waktu Tuhan Yesus di dunia, dijelaskan dalam kitab Injil bahwa ia telah memberitahu murid-muridnya bahwa keadaan manusia di akhir zaman itu akan seperti pada zaman Nuh. Sejarah akan terulang. Dalam Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jika kita memperhatikan apa yang diperbuat manusia pada zaman ini, keadaannya sudah menyerupai apa yang dilakukan manusia pada zaman Nuh. Hati manusia penuh dengan kejahatan semata. Kekerasan terjadi di mana-mana, dan perbuatan manusia semakin hari semakin rusak. Jika kita melihat berita di media-media, tidak pernah sehari pun luput pemberitaan tentang kejahatan manusia. Pembunuhan, perampokan, pelecehan seksual, aksi terorisme, dan sebagainya. Dunia telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Peperangan di mana-mana, timbul kekerasan sehingga kehidupan yang damai menjadi rusak dan kehidupan yang bersukacita menjadi penuh dengan ketakutan akibat dari perbuatan yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Manusia di zaman Nuh, mereka mengabaikan firman Allah yang disampaikan Nuh untuk bertobat dan masuk bahtera. Dan sama juga di zaman akhir ini, bahwa banyak manusia yang juga telah mengabaikan firman Tuhan dan menjauh dari Tuhan, menjauh dari ibadah-ibadah. Banyak gereja-gereja di negara-negara maju yang kosong saat ini, tidak berjemaat dan bahkan sudah berubah fungsi. Banyak bangsa-bangsa yang masih berpaham ateis dan tidak percaya akan Tuhan. Di akhir zaman, akibat dosa-dosa manusia meningkat, Allah akan menghakimi seluruh dunia ini lagi. Hari penghakiman tersebut sudah dekat dan kedatangan Tuhan sudah mendekat. Kita sebagai manusia yang telah hidup pada zaman ini haruslah tetap dan terus menyadari bahwa hidup kita penuh dengan kefanaan, sehingga seharusnya kita harus benar-benar mempersiapkan waktu yang ada. 180 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi manusia-manusia di zaman Nuh untuk merubah hidupnya dan bertobat. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara?
Kita tidak tahu berapa lama waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kita menantikan kedatangannya kembali. Mari kita menyadari kefanaan kita yang masih berjalan dalam kesesatan dan tidak ada pertobatan. Apakah kita akan terus mengejar investasi duniawi yang fana, tapi belum menginvestasikan kebajikan, pelayanan dan kasih kita kepada sesama selama ada waktu, selama hari masih siang? Manusia fana yang sadar dan siuman akan hakikat kemanusiaannya adalah sosok yang berupaya agar dalam hidupnya mempraktekkan kebajikan, kebaikan, kasih, dan takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Ampuni kami untuk kelemahan kami, untuk dosa-dosa kami, dan kami yang tidak menyadari kefanaan kami sebagai manusia. Kami yang belum melakukan kebajikan, kebaikan dalam kehidupan kami, dan lebih mengutamakan keduniawian kami, dan terus berbuat dosa. Layakkan kami ya Tuhan, untuk kami siap menantikan kedatangan Tuhan kembali. Amin.